Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa sekalian, pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran online ya. Kita sekarang akan memasuki bagian baru, yaitu mengenai angka penting. Masih dalam bab 1. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang pengukuran. Jadi kalian sudah melakukan presentasi tentang pengukuran, apa yang dimaksud dengan pengukuran, bagaimana cara mengukur yang baik, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang biasa kalian lakukan pada saat melakukan pengukuran besaran dari suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang angka penting, yaitu hasil yang diperoleh dari angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, masih dalam kompetensi dasar 31, menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Kompetensi keterampilan 41, menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Berikutnya tujuan pembelajaran. 1. Setelah mempelajari bagian ini, siswa akan dapat mendeskripsikan konsep angka penting. 2. Siswa dapat menentukan angka pasti dan angka ragu-ragu pada hasil pengukuran. 3. Siswa dapat membedakan aturan-aturan angka penting. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya, apakah itu angka penting? Nah, bagaimanakah itu angka penting? Mengapa disebut angka penting? Bukankah semua angka itu penting? Ya, untuk lebih jelasnya kita membahasnya sebagai berikut. Bilangan penting atau angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran, terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir. Jadi setiap kita melakukan pengukuran, angka terakhir ada yang ditaksir, misalnya berada di antara dua skala. Nah, jadi kita harus menaksir di situ kira-kira berapa, apakah 0,5, 0,2 atau lebih. Yaitu namanya angka yang ditaksir karena ujung akhir dari benda itu berada di antara dua skala. Bilangan eksak. Nah, bilangan eksak adalah bilangan yang sudah pasti, tidak diragukan nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Nah, contoh ketika menghitung banyaknya telur dalam satu keranjang adalah 100 butir telur. 100 merupakan bilangan eksak. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari dua, yaitu angka-angka pasti, angka eksak, angka yang terletak pada bagian depan, dan angka-angka terakhir yang ditaksir dikira-kira, angka taksiran terletak pada deretan akhir. Contoh, kita mengukur panjang meja, diperoleh panjang meja 2,35 meter, berarti angka 2 dan 3 adalah angka pasti, sedangkan angka 5 adalah angka taksiran atau angka ragu-ragu. Nah, contoh cara mengukur dan hasil pengukurannya. Nah, bagaimana cara mengukur? Ibu ulang ya pelajaran di SD ini. Ya, jadi caranya mengukur, misalnya kita mau mengukur pensil, ujung awal dari pensil ini kita dekatkan dengan 0, kasih sejajar dengan angka 0, ujung lain itu adalah hasil pengukuran. Nah, ini hasil pengukurannya adalah 2,1 lebih. Ya, jadi ini ada taksir di belakangnya, bisa saja 2,19, bisa saja 2,2. Nah, kalau misalnya 2,19 maka 21 itu pasti, sedangkan angka terakhir 9 adalah angka ragu-ragu. Nah, ini biasa juga orang membulatkan 2,2 saja. Nah, begitu ya, itulah artinya ada angka pasti dan ada angka ragu-ragu. Untuk jelasnya kita lihat nomor 2. Nah, ini kita ingin mengukur benda ini yang hitam ini. Ya, ujung awal benda disejajarkan dengan 0, ujung akhir inilah ukuran benda. Ini diperbesar. Ternyata dari hasilnya diperoleh 6,123, 6,3. Kemudian ada kelebihannya lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ditaksir. Berapa kira-kira kelebihannya? Berarti 6,3 sekian. Nah, bisa saja ada orang yang mengatakan 6,31, 6,32, atau 6,34.
5. Nah, yang terakhir itulah yang disebut dengan ditaksir, karena memang ditaksir berapa kelebihannya ini yang sedikit. Nah, begitu ya, saya kira paham siswa sekalian. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Nah, berikutnya aturan pembulatan. Aturan-aturan di dalam angka penting, yaitu yang pertama aturan pembulatan. 1. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. 2. Angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap, dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Nah, contohnya, ini misalnya kita mau bulatkan menjadi satu angka saja di belakang koma, karena 8 ini lebih dari 5, bisa menambah angka di depannya jadi 24,5. Yang tadinya 4, setelah hilang 8 jadi 5 yang 4, karena 8 lebih dari 5. Nah, berikutnya, ini 4 kurang dari 5, berarti dibuang saja, jadinya 24,4. Nah, ini pas 5. Karena angka di depannya genap, dibuang saja, jadi 24,2. Tapi ini yang di depan 5, pas 5 ini, dan angka di depannya ganjil, berarti jadi dibulatkan ke atas 24,2. Ya, saya kira gampang ya caranya. Pembulatan itu yang penting diketahui aturannya. Aturan penulisan penyajian angka penting dalam pengukuran. 1. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalnya ada pertanyaan, berapa angka penting dari hasil pengukuran 72,753? Dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 angka penting. Nomor 2, semua angka yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 78,00087, ini 7 angka penting, 0-nya juga dihitung. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting. Nah, jadi ini kalau tidak ada tanda komanya, nah, ini tidak dianggap sebagai angka penting. Jadi kalau misalnya ditanya 10.300 berapa angka penting, berarti 3 saja. 0-nya tidak dihitung, ini yang di belakang. Tapi ini yang di antara angka bukan 0 tetap dihitung. 1, 2, 3 berarti 3 angka penting. Kecuali ada tanda di bawah. Ya, berarti angka penting berakhir pada angka yang dibaris bawahi. Berarti ada 4 angka penting. 78,0 kecuali kalau ada tanda koma, maka 0 yang ada di belakangnya termasuk angka penting. 78,0 berarti 3 angka penting. Misalnya ibu tambah 78,00 berarti 4 angka penting. Aturan keempat, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh 0,67 berapa angka penting, berarti 2 saja, tidak dihitung ini angka yang paling di depan. Kemudian ini tidak dihitung yang 3, 0 ini. Jadi cuma 3 angka penting. Ya, jadi saya harap kalian mengerti mengenai aturan-aturan pembulatan dan aturan penghitungan angka penting dalam pengukuran. Ya, jadi semua diperhatikan karena sebentar ada tugas menentukan jumlah angka penting dan aturan pembulatan. Berikutnya, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting kecuali angka 0 terletak di antara angka bukan 0. 2. Angka 0 pada bilangan puluhan, ratusan, jutaan diberi tanda khusus atau bilangan pokok notasi ilmiah. Contoh, 100 ini 4, jadi angka penting berakhir pada angka yang digaris bawahi. Nah, kalau seperti ini tidak dihitung, ini notasi ilmiahnya cuma 2, 1, dan 3. Kalau ini 3, jadi angka 0 jika di depannya ada tanda koma dihitung sebagai angka penting. Jadi ini ada 3. Ini notasinya tidak dihitung. 10 berpangkatnya tidak dihitung. Angka 0 di belakang koma tetapi didahului angka bukan 0. Oh iya. 78,0, 3. Ini tidak dihitung. 3 angka penting. Ya, saya kira begitu materi kita hari ini mengenai angka penting, yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya. Nah, berikutnya Ibu mau kasih tugas. Tugas yang pertama, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, tentukanlah berapa jumlah angka penting di bawah ini. Ya, ini semua. Jadi lihat aturan-aturannya, bagaimana aturan menghitung angka penting. Berikutnya, bulatkan bilangan berikut menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini kalian bulatkan sesuai aturan pembulatan. Ya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.